Raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Apple, resmi mengumumkan rencana investasinya di Indonesia dengan nilai mencapai 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 15,9 triliun rupiah. Investasi ini mencakup pembangunan fasilitas produksi di Pulau Batam serta peningkatan investasi dalam bidang pendidikan dan inovasi teknologi. Keputusan ini sekaligus menjadi jalan keluar bagi Apple untuk mengatasi larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia yang sebelumnya diberlakukan oleh pemerintah akibat ketidaksesuaian dengan aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Pada Oktober 2024, pemerintah Indonesia melarang penjualan iPhone 16 di dalam negeri karena Apple tidak memenuhi syarat TKDN sebesar 40%. Persyaratan ini bertujuan untuk mendorong produsen teknologi agar berinvestasi lebih dalam industri lokal, baik dalam bentuk produksi, riset, maupun pengembangan sumber daya manusia. Berbeda dengan produsen lain seperti Samsung dan Oppo yang telah memiliki pabrik di Indonesia, Apple selama ini memenuhi persyaratan TKDN dengan membuka Apple Developer Academy dan berbagai investasi non-produksi lainnya. Namun, regulasi terbaru membuat upaya tersebut tidak lagi cukup untuk memenuhi batas minimal yang ditetapkan. Dalam upaya memenuhi aturan pemerintah, Apple sepakat untuk membangun fasilitas produksi di Pulau Batam. Pabrik ini nantinya akan memproduksi perangkat AirTag, yang akan menjadi bagian dari strategi Apple untuk memenuhi komponen lokal dalam ekosistem produknya. Meskipun pabrik ini tidak langsung memproduksi iPhone, langkah ini tetap dianggap sebagai bentuk investasi yang cukup signifikan. Selain itu, Apple juga mengalokasikan 10 juta dolar Amerika atau 159 miliar rupiah untuk program pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Dana ini akan digunakan untuk memperluas Apple Developer Academy yang saat ini telah beroperasi di Jakarta, Surabaya, dan Batam. Lebih lanjut, Apple juga akan berinvestasi sebesar 160 juta dolar Amerika atau 2,5 triliun rupiah dalam pengembangan inovasi dan penelitian di Indonesia termasuk kemungkinan mendirikan pusat research and development. Pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan dengan Apple. Hal ini dianggap sebagai langkah penting dalam meningkatkan investasi asing langsung dan penguatan ekosistem industri teknologi nasional. Meskipun kesepakatan telah dicapai, pemerintah masih belum memberikan jadwal pasti kapan larangan iPhone 16 akan dicabut. Namun, dengan adanya investasi ini diperkirakan dalam waktu dekat iPhone 16 bisa kembali dijual secara resmi di Indonesia. Bagi konsumen di Indonesia, kabar ini tentu menjadi angin segar. Dengan adanya investasi langsung dari Apple, bukan hanya ketersediaan produk seperti iPhone yang akan lebih terjamin, tetapi juga diharapkan harga produk Apple bisa lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya.